Hai kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yasrib atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah tertidur pulas, alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Sur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yasrib. Pada siang hari berikutnya Rasul mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya, sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, keluarkan orang-orang yang ada di rumah ini, aku ingin menyampaikan sebuah hal yang penting kepadamu mereka semua. Keluargamu, wah Rasul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sesungguhnya lebih izinkan bagiku untuk berhijrah. Apakah Anda ingin ditemani Rasul? Ya, aku ingin kau menemaniku hijrah ke Yasrib. Abu Bakar terharu mendengar permintaan Rasulullah sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Hai, sejak jauh-jauh hari Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yasrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambillah salah satu dari 2 unta ini yang Anda sukai. Maaf sahabatku, kali ini aku tidak akan menerima pemberianku secara cuma-cuma. Aku atau membayar senilai 1 ekor unta. Hijrah dari Mekah ke Yasrib adalah ibadah yang mulia, maka aku ingin mengeluarkan semua yang aku miliki demi menempuh perjalanan ini. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Hai, selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta 2 hal kepada Ali setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yasrib, aku minta agar engkau mengembalikan barang-barang titipan yang diamanahkan kaum Quraisy kepadaku. Insya Allah aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu. Wahai Rasul, terima kasih. Sebuah fenomena yang aneh ketika orang-orang Quraisy, terlebih kaum musyrikin, lebih memilih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah daripada menitipkannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan Rasulullah memiliki sifat yang amanah, meskipun secara terang-terangan mereka membenci beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraannya yang belum selesai dengan Ali, dan jual lagi malam nanti tidurlah di ranjangku, pakailah selimut hijau milikku. Mereka mengira bahwa orang yang di dalam selimut itu adalah aku akan melakukan seperti yang Anda minta. Wahai Rasul, sebuah kebanggaan bagiku bisa menjalankan misi mulia ini. Hai, sementara itu di markas kaum musyrikin, Abu Jahal masih sibuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad di depan para pemuda Quraisy yang sedang berlatih. Muhammad pernah mengklaim, jika kalian mengikuti ajarannya, maka kalian bisa menjadi raja bangsa Arab maupun non-Arab, lalu setelah mati kalian akan dibangkitkan dan dijanjikan surga bagi kalian. Namun jika kalian tidak mau menjadi pengikutnya, Muhammad akan membunuh kalian, lalu setelah mati kalian akan dibangkitkan dan disiksa oleh api yang membakar tubuh kalian. Hahaha, perkataan yang tidak masuk akal. Hai, pada malam hari itu para pemuda pilihan dari kabilah-kabilah Quraisy berangkat menuju ke rumah Rasulullah. Mereka semua bersenjata dan siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh para pembesar kaum Quraisy. Sementara itu di kediaman Rasulullah, beliau telah berencana keluar dari rumahnya di awal malam lalu menuju rumah Abu Bakar, baru kemudian meninggalkan kota Mekah. Namun Rasulullah hanya manusia biasa yang tidak dapat menentukan takdirnya. Ketika beliau hendak bersiap-siap keluar, terdengar suara desas-desus dari luar rumah. Ternyata para pemuda pilihan kaum musyrikin telah mengepung di sekitar rumahnya. Mereka datang lebih awal dari perkiraan beliau. Para pemuda Quraisy berpencar di sekitar kediaman Rasulullah untuk mengawasi setiap pergerakan yang terjadi malam ini. Muhammad akan mati di tangan kita. Hai, jangan sampai dia lolos. Benar, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Rasulullah sempat merasa bimbang untuk memutuskan akan keluar atau tidak dari rumahnya ketika melihat segerombol kaum musyrikin yang telah berjaga di luar. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengisyaratkan beliau untuk tetap keluar dari rumahnya. Lalu turun ayat Al-Quran surat Yasin ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin. Ketika melewati para pemuda Quraisy, beliau menaburkan segenggam tanah di atas kepala mereka satu persatu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengaburkan pandangan mereka hingga tertidur pulas. Hai, warna langit mulai berubah pertanda waktu subuh. Sebentar lagi tiba
seorang dari kaum musyrikin mendatangi sekelompok pemuda Quraisy yang sedang tertidur pulas di sekitar rumah Rasulullah. Apa yang sedang kalian tunggu? Hahaha, sudah pagi, bagaimana dengan Muhammad? Mengapa kita semua tertidur? Aku rasa Muhammad sudah pergi sejak tadi malam. Hahaha, apa ini kepalaku tanah? Pasti Muhammad yang menaburkan tanah di atas kepala kalian hingga membuat kalian tertidur. Oh, Yogi Topics, rumahnya sekarang. Para pemuda Quraisy bergegas mengecek ke dalam rumah Nabi Muhammad. Mereka masuk secara paksa ke dalam rumah hingga mendobrak pintu kamar beliau. Lihat di sana, Muhammad sedang tidur di balik selimutnya. Coba aku lihat. Hai kau, kenapa bisa kau yang tidur di sini? Di mana Muhammad? Aku tidak tahu di mana Rasulullah. Saw Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya sebagai jebakan bagi kaum musyrikin. Di situasi yang menegangkan ini, ahli berusaha tenang. Ia telah menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha menghidupkan dan mematikan makhluknya. Sebagian pemuda tampak kesal dan marah melihat kenyataan bahwa Rasulullah telah pergi dari rumahnya tanpa jejak. Para pemuda Quraisy yang lainnya merasa kalah sebelum berperang. Keluarga Abu Bakar memiliki peranan penting dalam misi persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur selama 3 hari. Asma binti Abu Bakar mengantarkan bekal untuk Rasulullah dan ayahnya Hai, sedangkan Abdullah bin Abu Bakar bertugas memata-matai kaum Quraisy. Ada juga Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, yang bertugas memasok persediaan susu kambing dan menghapus jejak Abdullah. Malam ini bertepatan dengan tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Rasulullah mendatangi Abu Bakar di kediamannya, kemudian mereka keluar lewat pintu belakang dan bergegas meninggalkan kota Mekah sebelum ada orang yang melihat. Sesuai rencana, Rasulullah dan Abu Bakar tidak langsung berhijrah, namun sehingga di suatu tempat baru kemudian menuju Yasrib. Ketika keadaan telah aman, tujuannya untuk mengelabui kaum musyrikin. Jadi sebenarnya Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke arah selatan menuju Bukit Sur, bukankah utara menuju Yasrib? Hai, jarak perjalanan dari kota Mekah ke Bukit Sur sekitar 8 km. Bukit Sur adalah bukit yang tinggi, jalannya terjal dan sulit didaki karena banyaknya bebatuan. Di puncak Bukit Sur terdapat sebuah gua berbentuk batu berongga seperti perahu karang. Di dalam Gua Sur inilah Rasulullah dan Abu Bakar akan bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin selama 3 hari. Sesampainya di depan mulut gua, Abu Bakar memperingatkan Rasulullah, wahai Rasulullah, janganlah engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalam, biarlah aku yang mengalaminya. Lalu Abu Bakar masuk ke dalam gua dan menemukan ada beberapa lubang. Ia pun menyobek sebagian dari pakaiannya untuk menyumbat lubang tersebut. Ketika tinggal 2 lubang yang tersisa, Abu Bakar lantas menutup dengan kedua kaki, dan dari dalam gua Abu Bakar memanggil Rasulullah, wahai Rasul, masuklah. Rasulullah masuk ke dalam Gua Sur yang sempit dan merebahkan kepala beliau di pangkuan Abu Bakar lalu tertidur. Kondisi gua yang hanya muat untuk 2 orang membuat penghuninya tidak leluasa bergerak di bati-bati. Abu Bakar merasakan sengatan hewan di kakinya, namun ia tidak berani membangunkan Rasulullah dan hanya menahan rasa sakitnya. Semua itu dilakukan Abu Bakar atas rasa cinta dan kagum yang teramat besar kepada sosok pemimpin umat Islam sekaligus sahabat terbaiknya. Air mata Abu Bakar membasahi wajah Rasulullah hingga membuat beliau terbangun. Apa yang terjadi, wahai sahabatku? Oh iya Rasul, sepertinya kakiku digigit hewan. Rasulullah terkejut mendengar pengakuan Abu Bakar. Cepat, dari kakimu, dari lubang itu akan mengganggu Anda. Jika aku menarik kakiku, tidak sama sekali, wahai sahabatku. Rasulullah meludah kecil di kaki Abu Bakar yang terkena sengatan hewan. Seketika itu juga bekas dan rasa sakitnya menghilang. Alhamdulillah, kakiku sudah tidak sakit lagi, wahai Rasul. Sementara itu kaum musyrikin melampiaskan kekesalan mereka dengan memukul Ali bin Abi Thalib lalu menyeretnya ke Ka'bah. Mereka mendesak Ali agar mau mengatakan di mana posisi Rasulullah, namun Ali tetap diam. Manakala ancaman kaum musyrikin tidak berhasil terhadap Ali, mereka lantas mendatangi orang terdekat Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Sesampainya di depan pintu geluh, bahkan keluarlah dari rumahmu, wahai Abu Bakar. Asma yang berada di dalam rumah terpaksa membukakan pintu dengan tangan gemetar. Di mana ayahmu? Aku tidak tahu. Sekali lagi aku tanya, gimana ayahmu? Apakah dia sedang bersama Muhammad? Aku benar-benar tidak tahu di mana ayahku berada sekarang. Saking tidak dapat mengendalikan emosi, Abu Jahal menamparku PP Asma hingga anting-antingnya jatuh. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa kok. Hai, menyentuh salah seorang pemuda Quraisy merasa iba melihat perlakuan Abu Jahal.
kepada Asma yang seharusnya tidak dilakukan seorang pria kepada wanita. Mulai ya sudahlah Abu Hakam, sepertinya dia benar-benar tidak tahu para pembesar Quraisy. Mengadakan sidang lanjutan, mereka mengerahkan para pelacak jalan di semua jalur menuju Mekah untuk menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Bahkan mereka akan menghadiahkan 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap dan membawanya ke hadapan kaum musyrikin. Pasukan berkuda, pejalan kaki, dan para pelacak jalan yang mengetahui perihal sayembara berlomba-lomba untuk mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Ayo kita cari Muhammad. Menjelang siang hari, para pencari jejak utusan kaum musyrikin mulai menyusuri jalan. Mereka terbagi dalam beberapa bagian, ada yang menuju ke arah utara, selatan, barat, dan timur Mekah. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya para pelayas jalan yang ditugaskan ke arah selatan berhasil menemukan jejak Rasulullah dan Abu Bakar.